Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Dadang Hikmatullah dari SMA Negeri 1 Cibinong akan memberikan laporan hasil pemecahan permasalahan belajar dengan masalah yaitu siswa sering tidak hadir di sekolah atau bolos. Secara garis besar, langkah-langkah yang saya lakukan saya gambarkan dalam peta konsep seperti di bawah ini. Pertama saya lakukan yaitu mengidentifikasi masalah, dilanjutkan dengan melakukan diagnosis untuk mengetahui faktor-faktor penyebab, baik itu faktor intern maupun faktor ekstern. Langkah berikutnya adalah melakukan prognosis, yaitu mempersiapkan rencana penanganannya. Langkah berikutnya yaitu melakukan terapi yang diikuti dengan tindak lanjut dan evaluasi. Seperti yang kita ketahui bahwa belajar diartikan sebagai segala aktivitas psikis yang dilakukan oleh setiap individu sehingga tindak atau tingkah lakunya berbeda antara sebelum dan sesudah belajar. Perubahan tingkah laku atau tanggapan karena adanya pengalaman baru, memiliki kepandaian atau ilmu setelah belajar, dan aktivitas berlatih. Dalam prakteknya, proses belajar dan pembelajaran di sekolah tidak selalu lancar dan berhasil. Kadang siswa menemui masalah dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Salah satu masalah yang saya temui adalah siswa yang sering bolos sekolah. Berikut ini pemaparan tentang pemecahan masalah pembelajaran pada siswa yang saya temukan dan saya lakukan. Identifikasi masalah. Kegiatan ini dilakukan untuk menemukan siswa yang malas pergi ke sekolah dengan cara pertama, menganalisis dokumen hasil belajar siswa. Yang kedua, memeriksa data absensi siswa. Yang ketiga, melakukan wawancara dengan siswa. Dan yang keempat, memberikan tes kepada siswa untuk mendapatkan data permasalahan yang dialami siswa. Hasilnya ternyata ditemukan seorang siswa dengan tingkat ketidakhadiran yang cukup tinggi, yaitu 12 hari tidak masuk dalam 1 bulan tanpa keterangan. Diagnosis. Kegiatan ini dilakukan untuk menentukan hasil identifikasi masalah berupa kesimpulan tentang siswa yang mengalami permasalahan belajar serta jenis permasalahan yang dihadapi. Diagnosis ini dilakukan dengan cara 1. Kesimpulan mengenai siswa yang mengalami permasalahan belajar. 2. Kesimpulan mengenai faktor-faktor penyebab permasalahan belajar siswa. Dan yang ketiga, kesimpulan mengenai dampak ketidakhadiran siswa. Hasilnya ternyata terdapat siswa sering tidak masuk sekolah. Faktor penyebabnya ada 2 macam. Pertama, faktor intern, yang kedua faktor ekstern. Nah, ini nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian dampak dari seringnya tidak hadir ke sekolah untuk mengikuti pembelajaran adalah tidak tercapainya kompetensi belajar yang diindikasikan dengan rendahnya nilai ulangan dan berbagai tugas lainnya. Faktor intern penyebab bolos. 1. Rendahnya semangat atau motivasi belajar. 2. Rendahnya rasa percaya diri. 3. Merasa bukan sekolah tujuan. Sementara faktor ekstern penyebab bolos, pertama adalah jarak rumah ke sekolah yang cukup jauh. 2. Sulitnya kendaraan umum atau tumpangan untuk berangkat ke sekolah. Dan ketiga, kurangnya dorongan semangat dari orang tua atau orang terdekat di dalam keluarga. Prognosis. Kegiatan ini berupa penyusunan rencana atau program yang diharapkan dapat membantu mengatasi permasalahan belajar yang dialami siswa. Prognosis dapat berupa 1. Bahan atau materi yang diperlukan. 2. Metode yang digunakan.
3. Alat bantu belajar mengajar yang diperlukan, dan 4. Waktu pelaksanaan kegiatan. Prosesnya untuk yang saya lakukan, pertama dibuat absensi khusus yang harus ditandatangani setiap hari. Kedua, metode yang digunakan yaitu pendekatan pribadi atau personal approach. Ketiga, waktu pelaksanaan ditargetkan 1 bulan. Yang keempat, disusun tugas mandiri secara khusus. Terapi. Kegiatan ini berupa pemberian bantuan kepada siswa yang mengalami permasalahan belajar sesuai dengan program yang sudah dibuat. Bentuk terapi dapat berupa 1. Bimbingan belajar kelompok, 2. Bimbingan belajar individu, 3. Pengajaran remedial. Pelaksanaan. Dalam melaksanakan kegiatan terapi yang saya lakukan adalah: pertama, siswa harus mengisi absensi khusus setiap hari dengan cara ditandatangani secara langsung. Ini digunakan untuk mengontrol kehadiran. Kedua, memberi dorongan semangat untuk rajin ke sekolah agar cita-citanya tercapai. 3. Mencari teman yang rumahnya berdekatan dan memiliki kendaraan untuk berangkat bersama-sama. 4. Mengarahkan untuk belajar bersama dengan teman-temannya. Dan yang kelima, membuat pembelajaran remedial untuk mengejar ketertinggalan belajar sebelumnya. Hasil dan tindak lanjut. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan terapi yang telah dilakukan dan tindak lanjutnya yang didasarkan pada hasil evaluasi terhadap tindakan yang dilakukan dalam upaya pemberian bimbingan. Hasilnya, ternyata setelah 3 minggu proses terapi berjalan, maka didapat hasil sebagai berikut. Pertama, tingkat kehadiran meningkat signifikan. Kedua, percayaan diri meningkat. 3. Tugas untuk beberapa mata pelajaran selalu masuk. Dan yang keempat, nilai ulangan ada peningkatan. Kemudian tindak lanjut yang saya lakukan adalah merekomendasikan untuk ikut ekstrakurikuler untuk meningkatkan disiplin. 2. Tetap memantau kehadiran melalui absensi khusus untuk 2 minggu berikutnya. Dan yang ketiga, memberikan reward berupa buku, tulis, dan bolpen sebagai bentuk penghargaan atas upaya untuk memperbaiki diri. Sumber rujukan di dalam menyusun laporan ini adalah buku tentang belajar dan pembelajaran yang disusun oleh Ainur Rahman, yang diterbitkan oleh Alfabeta pada tahun 2012. Demikian laporan ini saya buat, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi saya khususnya, juga buat rekan-rekan guru sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.